Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kejelika Surwati dengan NIM 1020225011. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai uji statistik ANOVA. Adapun latar belakangnya yaitu, dalam penelitian, seringkali peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari lebih dua kelompok. Jika hanya membandingkan dua kelompok, dapat digunakan uji T. Namun, apabila jumlah kelompok yang dibandingkan 3 atau lebih, maka penggunaan T menjadi tidak efektif dan dapat meningkatkan risiko kesalah pengambilan keputusan. Untuk mengatasi hal tersebut digunakan uji ANOVA Analysis of Variance, yaitu metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara beberapa kelompok sekaligus. Uji ANOVA banyak digunakan dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan penelitian sosial. Adapun pengertian uji ANOVA yaitu, uji ANOVA adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata tiga kelompok atau lebih guna mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara kelompok tersebut. ANOVA bekerja dengan membandingkan variasi antar kelompok dengan variasi di dalam kelompok. Jika variasi antar kelompok lebih besar dibandingkan variasi dalam kelompok, maka kemungkinan terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Tujuan utama ANOVA adalah menentukan apakah perbedaan yang terlihat pada data terjadi karena perlakuan yang diberikan atau hanya akibat variasi secara acak. Adapun tujuan uji ANOVA antara lain, yang pertama mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara tiga kelompok atau lebih, dan yang kedua menghindari penggunaan uji T berulang yang dapat meningkatkan tingkat kesalahan atau error. Yang ketiga membantu peneliti dalam mengevaluasi efektivitas suatu perlakuan. Yang keempat menentukan apakah faktor tertentu memberikan pengaruh terhadap variabel yang diteliti. Yang kelima menjadi dasar dalam pengambilan keputusan penelitian. Adapun konsep dasar uji ANOVA yaitu didasarkan pada analisis variasi data yang dibagi menjadi dua bagian yaitu variasi antar kelompok atau Bedouin groups, variasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan perlakuan atau karakteristik antar kelompok. Dan yang kedua, variasi dalam kelompok within groups, variasi yang terjadi karena perbedaan individu dalam kelompok yang sama. Apabila variasi antar kelompok jauh lebih besar dibandingkan variasi dalam kelompok, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Adapun hipotesis uji ANOVA, hipotesis 0 tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok yang telah dibandingkan, dan hipotesis alternatif tidak terdapat minimal satu kelompok yang memiliki rata-rata berbeda. Adapun jenis-jenis ANOVA yang pertama yaitu one-way ANOVA, digunakan ketika terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Contohnya, membandingkan rata-rata tekanan darah pasien yang mendapatkan 3 jenis obat yang berbeda. Dan yang kedua, two-way ANOVA, digunakan ketika terdapat dua variabel bebas yang mempengaruhi satu variabel terikat. Contohnya, meneliti pengaruh jenis obat dan jenis kelamin terhadap tekanan darah pasien. Adapun syarat uji ANOVA harus memenuhi beberapa syarat yaitu yang pertama data berdistribusi normal, yang kedua varians homogen, yang ketiga data berskala interval ataupun rasio, dan yang keempat sampel independen. Setiap kelompok tidak saling mempengaruhi. Apabila syarat tidak terpenuhi, dapat digunakan uji non-parametrik seperti Kruskal-Wallis. Adapun langkah-langkah uji ANOVA yang pertama, menentukan hipotesis penelitian, yang kedua mengumpulkan data dari seluruh kelompok, yang ketiga melakukan uji normalitas, dan yang keempat melakukan uji homogenitas, dan yang kelima menjalankan analisis ANOVA, dan yang keenam membandingkan nilai signifikansi dengan alfa sama dengan 0,05, dan yang ketujuh menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengujian. Adapun rumus dasar ANOVA yaitu statistik uji ANOVA menggunakan nilai F. Rumus F sama dengan varians antar kelompok dibagi varians dalam kelompok atau F sama dengan MS Bedouin atau MS within. Keterangannya F sama dengan nilai F hitung, MS Bedouin, mean square antar kelompok, MS within, mean square dalam kelompok. Semakin besar nilai F, maka semakin besar kemungkinan terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok. Interpretasi hasil ANOVA. Jika
sama dengan atau p-value lebih besar dari 0,05, HO diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok. Jika sig atau p-value lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Artinya terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok. Uji lanjutan atau post-hoc test. ANOVA hanya menunjukkan adanya perbedaan, tetapi tidak menunjukkan kelompok mana yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan uji lanjutan seperti TUKI-HSD, Bonferroni, CFP atau LCD, Least Significant Difference. Tujuannya untuk mengetahui kelompok mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Adapun kelebihan uji ANOVA yaitu dapat membandingkan lebih dari dua kelompok sekaligus. Yang kedua, mengurangi risiko kesalahan dibandingkan melakukan banyak uji T. Dan yang ketiga, hasil analisis lebih efisien. Dan yang keempat, cocok digunakan dalam berbagai bidang penelitian. Dan yang kelima, dapat dikembangkan menjadi analisis yang lebih kompleks. Adapun kekurangan dari uji ANOVA yaitu yang pertama harus memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas, dan yang kedua tidak dapat menunjukkan kelompok yang berbeda tanpa uji post hoc, dan yang ketiga sensitif terhadap data pencilan atau outlier, dan yang keempat membutuhkan ukuran sampel yang memadai. Adapun teori yang pertama yaitu one-way ANOVA. One-way ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata tiga kelompok atau lebih yang hanya dipengaruhi oleh satu faktor perlakuan. Metode ini bertujuan mengetahui apakah faktor tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel yang telah diteliti. Contoh penerapan dalam kesehatan adalah membandingkan tingkat kesembuhan pasien yang memperoleh 3 jenis terapi yang berbeda. Jika hasil ANOVA menunjukkan nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang diberikan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap hasil dari penelitian. Teori kedua, two-way ANOVA. Two-way ANOVA digunakan ketika penelitian melibatkan dua variabel bebas yang dapat mempengaruhi satu variabel terikat. Selain mengetahui pengaruh masing-masing faktor, metode ini juga dapat mengetahui adanya interaksi antara kedua faktor tersebut. Sebagai contoh, penelitian mengenai pengaruh jenis obat dan jenis kelamin terhadap tekanan darah pasien. Dengan two-way ANOVA, peneliti dapat mengetahui apakah jenis obat, jenis kelamin, maupun kombinasi keduanya memberikan pengaruh yang signifikan. Adapun soal kasus yang pertama yaitu, seorang peneliti membandingkan rata-rata kadar kolesterol pada 4 kelompok pasien yang mendapatkan terapi berbeda. Uji statistik yang paling kelompok pas. Uji statistik yang paling tepat digunakan adalah jawaban yang tepat yaitu C. Uji ANOVA. Penjelasannya, ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok. Adapun soal kasus yang kedua, hasil one-way ANOVA menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,032. Kesimpulan yang tepat adalah ada A, tidak ada perbedaan rata-rata, B, data tidak normal, C, HO diterima. D, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan, E, varians tidak homogen. Jawaban yang tepat yaitu D, penjelasannya. Karena nilai P lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak, dan terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Adapun soal kasus yang ketiga, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jenis obat dan jenis kelamin terhadap penurunan tekanan darah. Uji yang dapat digunakan adalah ada opsi A, one-way ANOVA, B, two-way ANOVA, C, uji T berpasangan, D, uji Pearson, E, uji Spearman. Maka jawaban yang tepat yaitu B, two-way ANOVA. Penjelasannya, karena terdapat dua variabel bebas, yaitu jenis obat dan jenis kelamin, maka digunakan two-way ANOVA. Dan adapun kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan yaitu uji ANOVA merupakan metode statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata tiga kelompok atau lebih secara bersamaan. ANOVA membantu peneliti mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok tanpa harus melakukan banyak uji T. Sebelum digunakan, data harus memenuhi asumsi normalitas, homogenitas, dan independensi. Hasil ANOVA ditentukan berdasarkan nilai signifikansi atau p-value
Dan apabila ditemukan perbedaan yang signifikan, maka dapat dilanjutkan dengan uji post hoc untuk mengetahui kelompok yang berbeda secara spesifik. Dengan demikian, ANOVA menjadi salah satu uji statistik yang sangat penting dalam penelitian kesehatan maupun bidang ilmu lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.